Perempuan hebat versi aku itu adalah perempuan yang memiliki pendidikan yang sebenarnya nggak mesti tinggi-tinggi banget sih, cuman menurut aku berpendidikan dalam arti dia tahu bagaimana cara menempatkan diri, mudah bergaul, supel, terus dia tahu batasnya dia tuh sampai mana, jadi dia pintar-pintar aja menempatkan diri. Dan perempuan hebat tuh yang nanti suatu saat dia sudah berkeluarga, dia juga bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Baik, cantik, pintar, bisa nolong, terus pintar. Menurut gue, perempuan hebat itu perempuan yang bisa berguna untuk dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekatnya, maupun lingkungan yang agak jauh dari dia. Artinya dengan posisi dia, baik itu ibu bekerja maupun ibu yang ada di rumah, itu bisa bermanfaat untuk orang banyak dari ilmu yang dia miliki. Bisa apa aja ilmunya, macam-macam. Sosok perempuan hebat itu menurut aku perempuan yang bisa menggali potensi dirinya, lalu mengembangkan kemampuan yang dia punya sehingga dia bisa mencapai suatu prestasi atau karir yang bagus. That's kind and say positive words. Menurut saya, perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang berdaya juang tinggi, pantang menyerah, dan juga berdaya saing tinggi. Mandiri, nggak cepat puas sama diri sendiri, pingin jadi lebih baik, terus berkarya, fashionable tapi pinter, gitu. Salah satu yang paling saya suka itu sebenarnya Ibu Martha Tilaar. Kenapa? Karena ya sesuai karakter yang saya sebutkan tadi, Ibu Martha itu memang memiliki daya juang yang tinggi dan juga selalu pantang menyerah dari zaman perjuangannya dulu gitu loh. Mengawali karirnya dengan membuka salon di garasi rumahnya hingga sekarang bisa punya pabrik kosmetik, punya distribusi channel sendiri, terus kemudian punya lembaga pendidikan, dan pastinya yang gak kalah penting, beliau itu selalu berusaha mempertahankan tradisi dan juga mengenalkan budaya Indonesia ke dunia luar. My mom, because she's my mom and she always choose for me to do the right things. So she helps me with my homework and projects I have to do at school. So she makes me happy. Menurut aku sosok perempuan hebat itu Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Soalnya dia itu perempuan yang tahu banget dia tuh harus ngambil keputusan apa, dan dia tuh berani ngambil sikap padahal resikonya tuh besar banget. Jadi menurut aku itu udah hebat banget sih sebagai perempuan gitu. Ada satu sosok role model gue, tapi dia nggak ada di kehidupan nyata, alias dia fictional character. Dia Carrie Bradshaw dari Sex and the City. Kenapa gue suka banget sama dia dan kenapa dia role model gue? Karena dia brave, dia cantik, fashionable, pinter, she stands on her opinion, terus dia penulis, terus dia juga family person karena akhirnya dia nikah sama Mr. Big, terus hopefully dia mungkin akan punya anak dan punya keluarga. Gue nggak tahu, tapi gue suka banget sama dia dan menurut gue dia hebat. Najwa Shihab, lalu juga sama Sri Mulyani, Dr. Sri Mulyani, kemudian juga dengan Ibu Mari Elka Pangestu. Alasannya mereka bisa menjadi mengembangkan karirnya dengan baik, bisa menjadi seseorang yang menjadi tokoh panutan, bisa memberi warna baru di dalam karir maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut gue sosok perempuan hebat itu udah pastinya sih ibu, cuman kalau buat diri gue sendiri tuh selama ini jadi role model gue tuh kakak gue. Kenapa? Soalnya dia pernah ada di turning point tertentu yang ada di level paling rendah, tapi dia bisa fight buat berjuang lagi, buat ada di titik yang sekarang menurut gue udah berhasil. Gak pernah, jujur aja. Kadang kalau misalnya gue nggak bisa achieve sesuatu gitu, jadi gue biasanya tanya aja sih, kok gue nggak bisa ya, padahal kan gue nggak ada limitasi apa-apa gitu. Pas les futsal, dikatain sama adik kelas kalau misalnya masa perempuan main futsal kayak gitu.
Enggak, justru aku malah merasa banyak kemudahan yang aku dapatkan karena aku seorang perempuan. Misalnya ya, ketika kita hamil nih, dari yang gampang aja, ketika kita hamil, terus naik kendaraan umum, atau lagi di sebuah antrian, pasti nanti akan ada orang yang silakan Bu, dikasih tempat duduk. Lalu juga dalam dunia karir, dalam dunia pekerjaan, aku merasa karena aku perempuan, aku bisa lebih luas untuk mendekati narasumber. Mereka juga nggak takut gitu kalau melihat sosok aku yang nggak dikenal terus pengen berkenalan, ya mereka terbuka aja kan. Kalau misalnya buat saya sih sebenarnya kalau dari sisi pekerjaan, seringkali orang tuh meremehkan perempuan karena dianggapnya perempuan itu lemah gitu loh, nggak bisa ngangkat-ngangkat barang dan sebagainya. Padahal ketika waktu itu sangat sempit, buat saya sih sebagai perempuan kita nggak ada halangan untuk tenaga kayak gitu ya, tetap aja pasti bisa ikut bekerja seperti laki-laki. Kayak kita mau ngelakuin sesuatu tapi dipandangnya lemah gitu, padahal sebenarnya kita udah ngelakuin yang semaksimal mungkin dan kita ngerasa kita mampu, tapi orang lain mandangnya masih lo kan cewek gitu. Jadi berbagi informasi tentang keluarga, tentang anak, segala hal tentang parenting yang gue tahu gue dapat dari liputan maupun dari narasumber lainnya, dan bisa gue tulis dan bisa gue bagi ke masyarakat luas melalui media Momistim. Dan selain itu, karena temen-temen gue tahu gue kerja di media parenting, kadang-kadang WhatsApp tuh berdatangan nanyain hal-hal yang berhubungan sama anak, keluarga. Kebanyakan anak sih, ya gue jawab sebisa gue kapanpun dan dimanapun itu, jadi ngerasa bermanfaat aja buat orang lain. Eko pernah menang lomba nari, paduan suara, sama udah itu aja. Oh, I don't know. You don't know? Because I said lots of things in my life. As a girl, the special thing about me, or what I've done, is I ever had a concert with Tulus and Vina Panduwinata. Jadi waktu kuliah, karena kebetulan dulu kuliahnya di psikologi, waktu itu sempat ada Autism Awareness Day gitu. Nah itu pingin stop orang-orang untuk mengatakan kata autis untuk dijadikan sebuah joke. Akhirnya gue sama teman-teman walaupun cuman sekedar ngingetin atau negur orang, tapi menurut gue kita bersama-sama, dan di psikologi itu kebanyakan cewek melakukan tindakan itu, menurut gue cukup impactful sih, dan hopefully emang orang-orang udah nggak pakai term itu lagi. Aku bisa berkarir di dunia jurnalistik yang memang jadi passion aku dari kecil ya, boleh dibilang. Yang udah aku lakuin sejauh ini, aku udah memberanikan diri aku untuk membuka suatu bisnis. Waktu itu umur aku, usia aku 21 tahun, dan itu benar-benar harus meyakinkan semua orang juga. Dan ya itu sih salah satunya menurut aku. Jadi aku memberanikan diri membuka suatu usaha, dan itu nggak mudah. Kalau misalnya untuk saya sendiri, saya merasa salah satu part yang saya lakukan khususnya di masyarakat adalah dengan membuka lapangan kerja. Jadi bisa mengurangi pengangguran, kemudian memberdayakan perempuan-perempuan seperti ibu rumah tangga untuk punya penghasilan tambahan lewat usaha yang saya buka. Happy International Women's Day.